Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo kita belajar mata pelajaran IPA terapan bersama-sama dengan Bu Sri Darwati SPD. Mari kita belajar materi IPA terapan KD 6 tentang materi dan perubahannya. Pada KD 6 tentang materi dan perubahannya, nanti yang kalian pelajari ada 5 hal yang harus kalian pahami betul-betul. Di antaranya A. Materi, B. Perubahan materi, C. Ciri-ciri perubahan materi, D. Penyebab terjadinya perubahan materi, E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Pada kali ini nanti kalian belajar ada 3 hal ya. Yang 2 hal A dan B sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kalian belajar tentang C. Ciri-ciri perubahan materi. Kemudian D. Penyebab terjadinya perubahan materi, dan E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Jadi hari ini kalian belajar tiga sub dalam KD 6 materi dan perubahannya. Yuk kita uraikan, kita bahas satu persatu, mulai dari ciri-ciri perubahan materi yang bagian C. Ciri-ciri perubahan materi ada 2 macam. Yang pertama, ciri-ciri perubahan fisika. Yang kedua nanti ciri-ciri perubahan kimia. Nah, untuk yang pertama, ciri-ciri perubahan fisika diantaranya A. Tidak terbentuknya jenis zat baru. B. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, artinya perubahannya hanya bersifat sementara. Kemudian C. Perubahan hanya ditandai dengan perubahan sifat fisika dari suatu materi. Yang kedua, ciri-ciri perubahan kimia. Di antaranya A. Terjadinya perubahan warna. Reaksi kimia dapat menyebabkan perubahan warna. Contoh, peristiwa mencoklatnya buah apel jika didiamkan di udara terbuka beberapa lama, atau disebut istilah browning. Hal ini dapat terjadi karena terbentuknya pigmen berwarna coklat akibat dari reaksi buah apel dengan oksigen atau dengan udara. Peristiwa pengikatan oksigen ini dikenal sebagai reaksi oksidasi. Jadi, apel yang berubah warnanya menjadi coklat saat dikupas, yang dibiarkan di lingkungan atau ditaruh di di ruangan ya. Nah, itu akan terjadi reaksi oksidasi. Artinya apa? Apel tersebut yang sudah dikupas bereaksi dengan oksigen atau udara.
Contoh yang lain, peristiwa perubahan warna terjadi saat kita memanaskan gula pada proses pembuatan karamel. Gula yang semula berwarna putih akan menjadi kecoklatan. Peristiwa ini terjadi karena gula mengandung glukosa, berubah menjadi uap air dan karbon. Karamel coklat yang kita lihat merupakan sukrosa yang mulai membentuk karbon. B. Terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia dapat menyebabkan perubahan suhu, yaitu suhu menjadi naik dan suhu bisa juga menjadi turun. Suhu dikatakan naik jika terjadi pelepasan kalor atau panas pada suatu reaksi. Sedangkan suhu dikatakan turun jika terjadi penyerapan kalor pada saat reaksi. Reaksi yang dapat melepaskan kalor dinamakan reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi yang menyerap kalor dinamakan reaksi endoterm. C. Terbentuknya gas. Reaksi kimia dapat menyebabkan terbentuknya gas. Gas yang muncul akibat reaksi kimia antara zat-zat dapat diamati dengan melihat terbentuknya gelembung-gelembung atau gas. Contoh, terbentuknya gas karbon dioksida pada penggunaan soda kue dalam pembuatan kue. Secara sederhana, reaksi kimia pembentukan gas karbon dioksida pada soda kue dapat dituliskan sebagai berikut. Soda kue namanya natrium bikarbonat, rumus molekulnya NaHCO3. Pada saat pembentukan gas karbon dioksida pada soda kue, maka reaksi dari soda kue yang ditambahkan pada minuman atau pada adonan, nah itu akan terjadi reaksi Na menjadi reaksinya Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Jadi natrium yang awalnya namanya itu soda kue atau natrium bikarbonat. Karena terjadi reaksi, maka akan menghasilkan Na2CO3, itu namanya natrium karbonat. Ditambah H2O, itu uap air. Jadi H2O itu air, tapi airnya ini berupa uap. Jadi artinya wujudnya gas ya. Ditambah CO2 wujudnya gas karbon dioksida. Nah, keterangannya di bawah kalian lihat slide-nya. NaHCO3 namanya natrium bikarbonat. Na2CO3 namanya natrium karbonat. H2O itu air, tapi di sini hasilnya berupa uap. CO2 namanya karbon dioksida, ini berupa gas. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Karbon dioksida yang terbentuk akan mengisi rongga-rongga di sekitar adonan, sehingga dapat mengembangkan kue dengan baik. D. Terbentuk endapan. Pada reaksi kimia dapat menyebabkan terbentuknya endapan. Pengendapan pada suatu larutan terjadi jika zat hasil reaksi memiliki daya larut yang lemah dalam pelarut air. Contoh, paku dapat berkarat
karena bereaksi dengan udara dan air di sekitar. Karat umumnya berwarna coklat, berbentuk endapan. Contoh lagi peristiwa pengendapan yang lain. Pengendapan zat pengotor pada air limbah karena penambahan tawas. Jadi untuk peristiwa pengendapan air ini air kotor ditambahkan tawas, maka nanti zat pengotornya akan mengendap, akan turun ke bawah. Ya, itu. Kemudian kita lanjutkan D, penyebab terjadinya perubahan materi. Perubahan materi tadi ada dua macam, perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Sudah kalian pelajari pertemuan minggu yang lalu. Nah, sehingga penyebab terjadinya perubahan yang pertama fisika, perubahan fisika. Ada beberapa hal, diantaranya A, pelepasan dan penyerapan kalor oleh zat. B, pencampuran zat tanpa menghasilkan zat baru. C, pengolahan bentuk dari bahan tertentu. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya A, karena adanya pembakaran. B, pencampuran zat yang menghasilkan zat baru. C, karena aliran listrik. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi adanya perubahan materi? Yang pertama, faktor suhu. Semakin meningkatnya suhu, semakin cepat perubahan terjadi. Pengaruh suhu pada perubahan materi berhubungan dengan perubahan energi kinetik atau energi gerak partikel dalam suatu materi. Apabila suhu ditingkatkan, energi kinetik dari partikel yang akan berinteraksi dengan partikel lain bertambah, sehingga menyebabkan perubahan materi cepat terjadi. Yang kedua, ukuran partikel. Faktor yang kedua ini. Ukuran partikelnya bagaimana? Nah, keterangannya, penjelasannya, ukuran partikel yang lebih kecil akan mempercepat perubahan materi. Ukuran partikel yang lebih kecil akan memperluas bidang sentuh di antara zat-zat yang bereaksi, sehingga menyebabkan perubahan materi terjadi semakin cepat. Artinya apa? Semakin kecil partikelnya atau semakin halus partikelnya, maka perubahan materi akan semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi zat yang bereaksi. Ini faktor yang ketiga. Konsentrasi zat. Nah, keterangannya bagaimana? Semakin pekat konsentrasi zat yang bereaksi, semakin cepat berlangsungnya reaksi kimia. Konsentrasi ini bukan daya pikir ya, tapi konsentrasi suatu zat, konsentrasi larutan. Konsentrasi ini dapat digunakan sebagai ukuran pekat encernya suatu larutan. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa semakin pekat konsentrasinya,
reaksi kimia yang berlangsung semakin cepat. Nah, ini pengaruh konsentrasi terhadap perubahan materi. Oke, sampai di sini dulu materinya. Kalian tadi sudah belajar tentang ciri-ciri perubahan materi. Kemudian ada penyebab terjadinya perubahan materi. Kemudian yang terakhir tadi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Ini pertemuan yang kedua untuk KD 6. Semoga menambah ilmu kalian dan pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.